Kita sering mendengar sebuah ungkapan yang berkata, tidak ada rotan, akar pun jadi. Peribahasa itu hendak menunjukkan bahwa ketika kita tidak memiliki benda atau barang yang paling pas untuk kita melakukan sesuatu, masih tersedia benda atau barang lain yang bisa menggantikannya. Sekalipun memang tidak sesempurna benda yang awal-awal kita ingin gunakan itu. Contoh misalnya, kita ingin menggunakan sebuah tool atau alat tertentu, tapi karena alat itu tidak ada pada kita, maka kita bisa menggunakan benda-benda di sekeliling kita untuk melakukan persis seperti apa yang kita ingin lakukan. Dalam dunia ini ada begitu banyak benda yang memiliki banyak fungsi, sekalipun memang bukan fungsi utama. Bahkan kalaupun benda itu sudah rusak, dia masih bisa digunakan untuk fungsi yang lain. Contoh misalnya, kalau Anda memiliki lemari es atau kulkas, ketika lemari es atau kulkas itu sudah rusak, bukan berarti benda itu dibuang begitu saja. Beberapa orang menggunakan kulkas sebagai tempat penyimpanan barang, tempat penyimpanan yang bukan makanan. Jadi dengan kata lain, ini benda masih bisa digunakan. Atau contoh misalnya, Anda memiliki mobil yang eksotis, tetapi mobil itu karena sudah kuno, sudah jadul dan rusak. Itu bukan berarti mobil Anda diletakkan begitu saja. Anda bisa gunakan mobil itu untuk Anda pakai tempat berjualan. Misalnya seperti bisnis ala food street yang kita lihat hari-hari ini banyak mobil-mobil kuno dipakai sebagai tempat untuk berjualan, malah bisa menambah nilai eksotis dari bisnis yang dijajakannya. Jadi kita mengerti bahwa ada banyak benda itu punya peran banyak hal. Jadi kalau tidak bisa digunakan untuk ini, masih bisa digunakan untuk yang lain. Namun ada satu benda yang tidak bisa digunakan untuk fungsi yang lain, kalau fungsi utama yang satu ini tidak bisa digunakan. Benda yang saya maksud adalah garam. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 juga mencatat tentang garam. Firman Tuhan berkata seperti ini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam tidak seperti banyak benda yang punya lebih daripada satu fungsi. Garam hanya punya satu fungsi. Maka ketika fungsi yang hanya satu ini mengasinkan, mengawetkan, itu tidak ada lagi pada garam, maka garam itu akan dibuang dan diinjak oleh orang. Saudara-saudara, sesungguhnya itulah kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita dipanggil untuk menjadi garam dunia. Artinya kita memberikan rasa, kita memberikan pengaruh, hidup kita memberikan dampak. Kalau hidup kita tidak memberikan dampak dan pengaruh, maka firman Tuhan menyatakan dengan jelas, sesungguhnya di mata dunia, di mata orang-orang di sekeliling kita, hidup kita ini tidak ada artinya. Dan hidup kita ini seperti garam yang gagal. Hidup kita ini akan jatuh dan diinjak-injak oleh banyak orang. Artinya bahwa kekristenan kita tidak dianggap. Artinya bahwa hidup kita ini tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Hidup kita tidak memberikan rasa kepada mereka. Sungguh menyedihkan kalau kita menjadi garam yang gagal. Kehadiran kita dimanapun Tuhan tempatkan kita sudah seharusnya menjadi berkat, sehingga kita menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Hidup kita akan berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Selamat menjadi garam dunia. Tuhan memberkati.